Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam kulineri buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Chef Will. Hari ini kita akan belajar untuk membuat spaghetti aglio e olio. Jadi kita belajar untuk membuat spaghetti yang klasik dan pakai chili flake. Nah, di sini saya perkenalkan ada dua macam spaghetti nomor 10 dan 11. Yang saya pakai adalah spaghetti nomor 10. Yang pertama kita lakukan adalah merebus spagettinya selama 7 menit. Ingat, kalau menggunakan spaghetti 10, direbus selama 7 menit. Ditambahkan sekitar 3 sendok makan olive oil atau salad oil boleh. Kalau nggak ada di rumah kalian boleh pakai minyak goreng sekalipun. Berikut adalah bahan-bahannya. Bawang putih 5 siung, ini nanti akan kita iris. Terus ada parsley 1 tangkai. Parsley ini bukan daun seledri ya, bukan sop tapi sejenisnya. Terus nanti kita akan kombinasikan dengan 2 pieces cabai kering yang sudah kita sangrai. Untuk yang klasik kita tidak menggunakan ini ya, tapi nanti kita akan menggunakan chili flake untuk yang versi pedasnya. Nah, setelah air mendidih, spaghetti nomor 10 kita masukkan ke dalam air rebusan. Ingat, lihat cara meletakkan spagettinya agar spaghetti tidak lengket. Ini untuk nomor 10 sekitar 7 menit yang seperti saya sudah jelaskan di awal. Terus spaghetti nomor 11 9 menit. Jadi tergantung kalian nanti mau beli spaghetti yang ukuran seberapa. Kalau spaghetti 10 ukurannya kecil, spaghetti 11 dia lebih besar. Nah, ini adalah teknik dan tips untuk memotong bawang putih spaghetti aglio e olio. Jadi bawang putihnya itu dipotong melintang ya, jangan membujur supaya terbentuk dan terlihat dari umbi tengah si bawang tadi. Tapi kalau kalian mau memotongnya membujur ya nggak ada masalah, suka hati kalian aja, itu nggak ada masalah sama aku. Oke. Nah, setelah ini dirajang halus, selanjutnya ini nanti kita akan merajang parsley-nya. Oke, parsley kita siapkan. Ini sudah kita cuci bersih ya. Kalau bahasa Medannya rajang, tapi kalau bahasa hotelnya, bahasa kulinerinya ini kita chop. Nah, ada beberapa yang tukang masak itu dicop lalu dikeringkan, tapi kalau kita tidak usah. Ini adalah tips untuk merebus spaghetti dan mengecek tingkat kematangannya. Kalau orang Itali bilangnya al dente. Perhatikan dengan baik. Ini saya akan kasih contoh. Untuk al dente ketika kalian mau angkat, perhatikan masih ada titik putih di tengah-tengah spagettinya. Ya, ini titik putihnya, bentar ini dia. Nah, kelihatan ya white spot itu. Oke, ini saya freeze. Jadi kelihatan ya, itu dia adalah warna putihnya. Kalau itu sudah mulai mengecil dan masih terbentuk sedikit, ini sudah bisa kita angkat. Ingat, kalau titik putihnya sudah hilang semuanya, itu berarti spaghetti kalian sudah overcook. Ingat, sudah overcook dan tidak akan enak lagi dimakan. Jadi kalau udah ada putihnya itu udah bisa kita angkat. Kalau sudah overcook bagaimana, Chef? Ya tidak ada masalah. Tapi ya kurang enak rasanya. Hanya tipsnya kalau sudah overcook, kalian harus rendam dia ke air dingin langsung. Tapi kalau dia tidak overcook, kalian tidak perlu lagi rendam ke air dingin. Cukup dinginkan di udara saja ya. Tapi kalau overcook, ingat tipsnya boleh direndam ke air dingin. Nah, setelah ini kita tiriskan. Kita siapkan keju permesang. Di sini saya memakai merek, inilah dia ya mereknya ya. Saya nggak sebutkan, kalian baca aja. Ini yang permesangnya ini yang kita parut sendiri. Kalau kalian mau memarutnya boleh. Tapi kalau kalian mau beli permesang merek Kraft atau merek apa itu yang sudah jadi bubuk, simple, lebih cepat, boleh silahkan. Ini karena kita memakainya untuk parut sendiri agar teksturnya itu lebih bagus. Ya, lihat teksturnya lebih bagus dia kalau kita parut sendiri. Dan ini bisa fungsional lebih banyak. Jadi bisa untuk spaghetti, bisa juga untuk salad. Kalau yang bubuk dia kurang pas untuk di salad. Jadi tergantung pergunaan ya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah memanaskan olive oil. Ingat ya, olive oil. Tapi kalau kalian mau memakai minyak sayur atau minyak salad boleh. Tapi saran saya untuk spaghetti ini kan menunya klasik.
Menu klasik ini yang otentik ya, jadi nggak kita campur-campur dengan yang lain. Ini kayak kasih contoh adalah menggunakan olive oil yang memang resipi aslinya dari tanah Italia sana katanya. Nah selanjutnya bawang putih kita tumis, nggak perlu dia diaduk pakai spatula atau apapun, cukup kita masukkan, kita goyang-goyang sebentar. Ingat, lihat api yang saya berikan itu apinya sangat kecil, jadi ini sekitar panasnya adalah sekitar 70-80 derajat. Nah setelah spaghetti tadi kita tiriskan, itu kita pindahkan ke piring. Di sini kita lihat warna bawang putihnya jangan sampai gosong ya, jangan sampai hitam. Ini udah bisa kita angkat nih. Nah inilah dia kondisi warna bawang putihnya. Lalu kita kasih sedikit garam, sedikit merica. Nah spagettinya kita siram dengan bawang putih dan minyak olive oil yang sudah kita goreng tadi. Lalu kita aduk. Jadi untuk menu spaghetti aglio e olio nih yang otentiknya yang diajarin ke saya dari chef Italia sana itu, dia tidak ditumis di atas pan, tidak dimasak di atas pan, tapi diaduk di atas piring seperti ini. Oke, tapi kalau kalian mau menumisnya, mau enak rasanya kalian bikin, ya terserah. Lebih bagus lagi kalau kalian memasak itu sesuai inspirasi kalian sendiri. Ini saya hanya memperkenalkan adalah spaghetti aglio e olio yang otentik. Nah, setelah tadi itu yang otentik, ini saya coba fusion. Ya, fusion dengan chili flake. Jadi otentik itu sebenarnya ada dua memang. Ada yang plain dia, ada yang dia pakai chili flake pedas ya. Tapi pedasnya pun tidak pedas seperti pakai cili-cili pakuayo itu ya. Nah selanjutnya kita plating. Ini yang pedasnya, ini yang kita plating. Kita letakkan di piring. Perhatikan, nanti ulang-ulanglah videonya ya untuk cara memutar spaghetti itu di atas piring. Ada yang klemnya ini atau tongnya ini kita putar, ada yang piringnya diputar. Lalu kasihkan garnisnya. Lalu setelah disusun kita taburi dengan permesang cheese-nya. Ingat ya, permesang cheese ini ada dua macam, ada yang masih blok dan ada yang sudah menjadi bubuk. Jadi terserah kalian selera memakai yang permesang cheese yang jenis yang mana. Nah selanjutnya ini adalah yang versi kedua menggunakan chili flake dan spicy ya. Ini termasuk menu otentik juga. Saya menggunakan chili flake-nya ini yang sudah kita dried dan bubuk cabai mereknya dek. Nah itulah kira-kira. Kalian boleh lihat di pasar apa yang kalian mau pakai. Ada yang pakai level-level itu dia, ada sampai level 15 katanya. Nah ini saya tambahkan kemari. Ini hanya untuk variatif ya. Jadi sebenarnya menu otentik itu yang dari klasikalnya itu tidak menggunakan spicy yang benar-benar spicy, tapi menggunakan chili flake yang spicy-nya itu hanya ala kadarnya saja. Ya, berikut adalah tampilan dari spaghetti aglio e olio chili flake dan spaghetti aglio e olio yang klasik original. Sangat mudah sekali membuatnya bukan? Selamat mencoba di rumah. Salam kulineri. Bye-bye.